Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan sedikit materi kami dengan bab keluarga dan perilaku konsumen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dea Fitriasari dengan NIM belakang 120 dan dua rekan saya lainnya. Saya Fitria Rahmanovianti dengan NIM 121. Saya Alisa Nusyayati dengan NIM belakang 128. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu apa itu keluarga? Keluarga atau family adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berhubungan melalui darah, perkawinan atau adopsi, dan tinggal bersama. Keluarga inti atau nuclear family adalah kelompok langsung yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang tinggal bersama. Keluarga besar atau extended family mencakupi keluarga inti ditambah kerabat lainnya seperti kakek nenek, paman dan bibi, sepupu, dan kerabat karena perkawinan. Next. Selanjutnya, keluarga juga bisa saja disebut organisasi yang terbentuk untuk mencapai fungsi tertentu yang lebih efektif dibandingkan individu yang hidup sendiri. Fungsi yang lebih jelas bahwa dua orang dapat mencapai lebih baik daripada satu orang adalah mempunyai anak. Konsekuensi ekonomi dengan hadirnya anak adalah menciptakan struktur permintaan akan pakaian, makanan, perabot rumah tangga, perawatan kesehatan, pendidikan, dan produk lainnya. Selanjutnya, rumah tangga atau household adalah istilah lain yang kerap digunakan oleh para pemasar sewaktu mendeskripsikan perilaku konsumen. Rumah tangga berbeda dengan keluarga dalam hal rumah tangga mendeskripsikan semua orang, baik yang berkerabat maupun yang tidak, yang menepati satu unit perumahan. Haverty mengidentifikasikan variabel utama yang terlibat di dalam analisis seperti berikut. Yang pertama, fungsi produksi rumah tangga. Fungsi produksi rumah tangga mencakupi fungsi pembelian, fungsi produksi rumah tangga, fungsi konsumsi, fungsi pasar tenaga kerja, dan yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan keluarga. Yang kedua, stok sumber daya rumah tangga. Mencakupi informasi, sumber keuangan, barang pasar, karakteristik, dan terakhir adalah waktu. Yang ketiga, variabel eksogen atau yang ditetapkan sebelumnya, data, peluang pasar tenaga kerja, peluang pasar produk, struktur rumah tangga, dan yang terakhir kepuasan. Rumah tangga menjadi unit analisis yang lebih penting bagi pemasar karena pertumbuhan yang pesat di dalam keluarga tradisional adalah rumah tangga non-keluarga. Di antara rumah tangga non-keluarga, mayoritas besar terdiri dari orang yang hidup sendiri. Rumah tangga non-keluarga yang selebihnya mencakupi rumah tangga yang terdiri dari orang lanjut usia yang tinggal bersama anggota non-keluarga. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Fitria Rahmanovianti. Kepadanya, saya persilakan. Baik, izin melanjutkan materi. Materi yang selanjutnya adalah variabel yang mempengaruhi pembelian keluarga atau rumah tangga. Keluarga memiliki pendapatan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga karena jumlah yang lebih banyak daripada individu yang bekerja di dalam keluarga. Untuk keluarga maupun rumah tangga, keempat variabel struktural yang paling memberi dampak pada keputusan pembelian dan dengan demikian paling menarik bagi pemasaran adalah usia kepala rumah tangga atau keluarga, status perkawinan, kehadiran anak, dan status pekerjaan. Yang selanjutnya ada variabel sosiologis, yaitu bagaimana keluarga mengambil keputusan dapat dimengerti dengan lebih baik
dengan mempertimbangkan dimensi sosiologis seperti kohesi, kemampuan beradaptasi, dan komunikasi. Kohesi adalah pertalian emosi yang dimiliki oleh para anggota keluarga satu sama lain dan ukuran seberapa dekat yang dirasakan oleh para anggota keluarga terhadap satu sama lain pada tingkat emosi. Kohesi merefleksikan perasaan terkaitan dengan atau keterpisahan dari anggota lain dalam keluarga. Keputusan konsumsi dipengaruhi oleh jenis keluarga di mana individu menjadi anggota. Bila tingkat kohesi tinggi atau sistem terlibat atau enmeshed system, ada identifikasi tinggi dengan keluarga. Pada ekstrim yang lain adalah sistem terlepas, tingkat otonomi yang tinggi didorong dan anggota keluarga mengerjakan urusan mereka sendiri dengan kelekatan atau komitmen yang terbatas pada keluarga mereka. Selanjutnya itu keputusan pembelian keluarga. Peran individu dalam pembelian keluarga yang pertama adalah menjaga gerbang atau gatekeeper. Inisiator keluarga memikirkan pembelian produk dan mengumpulkan informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, memberi pengaruh atau influencer. Individu yang opininya dicari sehubungan dengan kriteria yang harus digunakan oleh keluarga dalam pembelian dan produk atau merek mana yang paling mungkin mereka cocok dengan kriteria evaluasi tersebut. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan atau decider. Orang dengan wewenang atau kekuasaan keuangan untuk memilih bagaimana uang keluarga akan dibelanjakan dan produk atau merek mana yang akan dipilih. Yang keempat ada buyer, orang yang bertindak sebagai agen pembeli yang mengunjungi toko, menghubungi supplier, menulis cek, dan membawa produk ke rumah dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pemakai atau user, adalah orang yang menggunakan produk tersebut. Yang kedua ada perilaku peran atau role behavior. Keluarga dan kelompok lain juga memperhatikan apa yang telah sosiolog eh, sosiolog eh, sosiolog amati, yaitu peran instrumental yang juga dikenal sebagai peran fungsional atau ekonomi, melibatkan aspek keuangan, karakter performansi, dan sifat fungsional, seperti kondisi pembelian, komunikasi pemasaran harus diarahkan kepada preferensi dan kriteria evaluasi individual. Yang ketiga ada peranan pasangan hidup dalam keputusan pembelian. Yang pertama ada otonom, yaitu bila jumlah keputusan yang diambil sama oleh masing-masing pasangan, namun setiap keputusan dibuat secara individual oleh masing-masing pasangan. Yang kedua ada suami yang dominan. Yang ketiga ada istri yang dominan. Yang keempat ada sinkretis atau bila kebanyakan keputusan dibuat bersama oleh suami dan istri. Yang terakhir ada pengaruh keseluruhan. Yang keempat ada pengaruh oleh tahap keputusan, yaitu proses keputusan cenderung bergerak menuju partisipasi bersama dan menjauh dari perilaku otonom sementara. Keputusan akhir mendekat. Rencana pemasaran dengan demikian memerlukan pemakaian media yang khusus seperti majalah atau media yang memiliki daya tarik kuat terhadap suami atau istri ketimbang keduanya. Kampanye terpisah dapat dihitung waktunya agar bertepatan dengan minat khusus, terutama untuk produk dengan siklus perencanaan yang lama seperti liburan dan pembelian besar. Yang kelima ada menurunnya perbedaan jenis kelamin. Pauls baru-baru ini mempelajari keputusan keluarga sehubungan dengan liburan,
mobil, pendidikan anak, perumahan, asuransi, dan tabungan. Ini adalah produk yang sudah dipelajari secara ekstensif dalam dasawarsa sebelumnya dan umumnya dilaporkan melibatkan suatu minoritas keputusan bersama. Terdapat banyak sebab untuk hilangnya perbedaan jenis kelamin di dalam keputusan pemilihan keluarga. Kebanyakan adanya hubungan dengan status pekerjaan yang berubah dan peranan pada wanita. Teori kontribusi sumber daya mengemukakan bahwa semakin besar kontribusi relatif individu, semakin besar pengaruhnya di dalam pengambilan keputusan. Variasi dari teori ini disebut hipotesis, yaitu last interested partner, mitra yang paling tidak berminat, yang mengatakan bahwa semakin besar nilai satu mitra yang berhubungan dengan mitra lainnya sebagaimana dinilai oleh masyarakat, semakin besar pengaruh yang akan dialami oleh mitra tersebut. Apapun alasannya, strategi pemasaran harus dibangun di atas realitas baru dari struktur peranan dan keputusan pembelian keluarga. Yang selanjutnya adalah siklus kehidupan keluarga. Yang pertama adalah tahap single. Tahap single, ya mereka menjadi sasaran dari sedikit permintaan yang kaku. Maka konsumen di dalam tahap ini umumnya memiliki pendapat yang bebas dan mereka menghabiskan sebagian besar dari pendapatan mereka untuk busana, minuman keras, makanan di luar rumah, liburan, pengejaran waktu senggang, dan produk serta jasa lain yang terlibat dalam permainan perkawinan. Yang kedua ada pasangan yang baru menikah. Mereka mempunyai angka pembelian yang tertinggi dan pembelian rata-rata tertinggi untuk barang tahan lama, khususnya perabotan dan peralatan rumah tangga dan barang mahal lainnya, dan tampaknya lebih rentan terhadap iklan di dalam tahap ini. Yang ketiga, sarang lengkap. Sarang lengkap satu yaitu membeli perabotan dan perlengkapan untuk anak mereka, membeli mesin cuci, alat pengering, dan barang pemeliharaan rumah, dan membeli produk seperti makanan bayi, obat gosok, obat vitamin, mainan, mobil, kereta luncur, dan sepatu luncur. Kebutuhan ini mengurangi tabungan keluarga dan suami serta istri kerap merasa tidak puas dengan posisi keuangan mereka. Yang keempat itu ada sarang lengkap 2. Pola konsumsi terus sangat dipengaruhi oleh anak-anak karena keluarga cenderung membeli makanan dan suplai untuk kebersihan dalam kemasan berukuran lebih besar seperti sepeda, piano, dan pelajaran musik. Yang kelima ada sarang lengkap 3. Keluarga umumnya mengganti beberapa bagian perabotan, yaitu seperti membeli satu mobil lagi, membeli beberapa peralatan mewah, dan membelanjakan banyak uang untuk pelayanan perawatan gigi dan pendidikan untuk anak-anak. Yang keenam ada sarang 01, yaitu pasangan tersebut kerap membuat perbaikan rumah, membeli barang mewah, dan membelanjakan proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka untuk liburan, perjalanan, dan rekreasi. Yang ketujuh ada sarang 02, yaitu pengeluaran menjadi lebih berorientasi pada kesehatan, berpusat pada barang-barang seperti peralatan kedokteran, produk perawatan medis, dan membantu kesehatan tidur dan barangkali rumah yang lebih kecil seperti apartemen atau kondominium di daerah yang beriklim lebih ramah. Yang kedelapan ada orang yang bertahan sendiri. Mereka mungkin menjual rumah mereka, biasanya membelanjakan uang lebih banyak untuk liburan, rekreasi, dan jenis produk serta jasa berorientasi kesehatan seperti yang disebutkan di atas. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, izin untuk melanjutkan materi. Untuk poin selanjutnya yaitu matriks pasar konsumen dari tahap-tahap kehidupan. Matriks pasar konsumen dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana konsumen memilih produk dan toko. Matriks ini mencampur SKK dengan data pendapatan. Matriks ini mengenali kepentingan yang semakin meningkat dari proses penuaan populasi dan juga kecenderungan yang meningkat pada wanita untuk menunda mempunyai anak hingga usia yang lebih tua atau memilih untuk tidak mempunyai anak. Tahap kehidupan utama dari rumah tangga menggambarkan pangsa pasar yang penting dan dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, single muda atau younger single, yaitu kepala rumah tangga single dan di bawah 45 tahun tanpa anak. Yang kedua, pasangan muda, younger couples, yaitu pasangan yang sudah menikah dengan kepala rumah tangga di bawah 45 tahun dan tanpa anak. Yang ketiga, orang tua muda, younger parents, yaitu kepala rumah tangga di bawah 45 tahun dengan anak. Yang keempat, keluarga separuh baya atau midlife families, yaitu kepala rumah tangga antara usia 45 dan 64 tahun dengan anak, entah ada di rumah atau didukung secara keuangan oleh rumah tangga bersangkutan. Yang kelima, rumah tangga separuh baya atau midlife household, yaitu kepala rumah tangga antara usia 45 dan 64 tahun tanpa anak, entah di rumah atau yang didukung secara keuangan oleh rumah tangga yang bersangkutan. Yang keenam, rumah tangga tua atau older household, yaitu kepala rumah tangga berusia tahun atau lebih tua atau pensiun. Yang ketujuh, pangsa tahap kehidupan di dalam matriks dibagi menurut pendapatan menjadi yang pertama, pasar bawah atau down market, yaitu kuartil bawah dari pendapatan rumah tangga untuk tahap kehidupan spesifik. Yang kedua, pasar tengah atau middle market, yaitu 2 kuartil dari pendapatan rumah tangga untuk tahap kehidupan spesifik. Yang ketiga, pasar atas atau upmarket, yaitu kuartil atas dari pendapatan rumah tangga untuk tahap kehidupan spesifik. Next. Poin selanjutnya yaitu struktur keluarga dan rumah tangga yang berubah. Ya, 1. Ukuran rumah tangga rata-rata menurun di sebagian besar negara industri. 2. Perkawinan dalam usia yang lebih lanjut. Ketiga, boom orang single. Yang keempat, perceraian dan perilaku konsumen. Yang kelima, orang-orang single yang hidup bersama. Poin selanjutnya yaitu peranan wanita yang berubahan. Yang pertama yaitu pekerjaan wanita. Keterbatasan utama dalam daya beli wanita adalah mereka menghadapi pasar kerja ganda atau dual labor market. Istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan situasi di mana wanita menerima lebih sedikit daripada pria untuk pekerjaan yang sama. Yang kedua, orientasi karir. Yang ketiga, wanita dan waktu. Mereka mempunyai waktu senggang yang lebih sedikit secara signifikan dibandingkan suami mereka atau ibu rumah tangga purna waktu. Next. Yang keempat, orientasi feminis. Skala feminis tipikal yang digunakan di dalam penelitian konsumen adalah skala Smith and Self yang digunakan untuk membagi wanita ke dalam kategori feminis atau tradisionalis yang didasarkan pada pernyataan setuju dan tidak setuju. Koch mendapatkan bahwa sikap terhadap busana dan cara wanita berbusana berhubungan secara signifikan dengan orientasi feminis. Yang kelima, peranan pria yang berubah atau changing masculine role. Peranan pria di dalam keluarga juga sangat berubah, sementara wanita semakin berpartisipasi di dalam angkatan kerja dan sementara nilai-nilai bergeser di dalam masyarakat. Pria mengambil peranan baru dalam mengkonsumsi dan membeli produk. Next. Poin selanjutnya yaitu metodologi penelitian untuk studi tentang keputusan keluarga.
Yang pertama, kerangka kerja proses keputusan. Studi ini mengenai struktur peran, kerap memandang pembelian sebagai tindakan ketimbang proses dan mendasarkan temuan pada pertanyaan seperti siapa yang biasanya mengambil keputusan pembelian atau siapa yang mempengaruhi keputusan. Namun, bukti tersebut menunjukkan bahwa peranan dan pengaruh anggota keluarga bervariasi menurut tahap di dalam proses keputusan. Contoh dari metodologi proses diberikan oleh Wilkes yang merasa bahwa pertanyaan berikut ini berguna untuk mengukur pengaruh keluarga. Pertanyaan pertama yaitu siapa yang bertanggung jawab untuk pengenalan masalah awal. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai alternatif pembelian. Yang ketiga, siapa yang membuat keputusan akhir mengenai alternatif mana yang akan dibeli. Yang keempat, siapa yang membuat pembelian aktual terhadap produk. Yang poin kedua yaitu kategori struktur peran. Kategori struktur peran yang relevan dalam proyek penelitian bergantung kepada produk atau jasa tertentu yang tengah dipertimbangkan. Tetapi dalam banyak kategori produk, hanya suami atau istri yang terlibat. Di dalam kategori lain adalah berguna untuk mengukur jumlah pengaruh di dalam peranan yang berbeda. Spiro mendapatkan bahwa strategi pengaruh atau bujukan bergantung pada beberapa variabel, khususnya tahap di dalam siklus kehidupan dan gaya hidup. Yang ketiga, bias pewawancara. Jenis kelamin pewawancara atau pengamat mungkin mempengaruhi peranan yang mungkin suami dan istri mereka mainkan dalam situasi pembelian. Untuk mengatasi bias ini harus digunakan kuesioner yang dikerjakan sendiri atau jenis kelamin pengamat harus diatur secara acak untuk responden. Next. Yang keempat yaitu seleksi responden. Dalam mengukur pembelian keluarga, kita perlu memutuskan anggota mana dari keluarga inti yang harus ditanyai mengenai pengaruh anggota keluarga. Hasil kerap sangat bervariasi, bergantung kepada anggota keluarga mana yang diwawancarai. Pengaruh anak diukur dan juga pengaruh masing-masing orang tua. Studi tersebut juga mencangkupi variasi luas unit pengambilan keputusan, pengecekan keabsahan atas respon dari individu dengan meminta informasi serupa dari anggota keluarga, dan pemakai skala jumlah konstan 100 angka yang memungkinkan analisis yang lebih canggih daripada skala Likert yang didapatkan secara lebih khas di dalam studi mengenai keluarga. Next. Untuk kesimpulannya yaitu keluarga sangat penting di dalam studi perilaku konsumen karena dua alasan. Yang pertama, keluarga adalah unit pemakai dan pembelian untuk banyak produk konsumen. Yang kedua, keluarga adalah pengaruh utama pada sikap dan perilaku individu. Keluarga adalah kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih yang dihubungkan melalui darah, perkawinan, atau adopsi dan yang tinggal bersama. Rumah tangga berbeda dengan keluarga berdasarkan pendeskripsian semua orang, baik yang berkerabat maupun tidak, yang menempati suatu unit perumahan. Proses pengambilan keputusan mungkin sama dalam masing-masing kategori, walaupun kategori rumah tangga mencakupi kelompok non-tradisional yang bertumbuh jauh lebih cepat daripada keluarga. Anggota keluarga atau rumah tangga memegang berbagai peran, termasuk penjaga gerbang, pemberi pengaruh, pengambil keputusan, pembeli, dan konsumen. Pengaruh pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya berbeda-beda menurut sumber daya anggota keluarga, jenis produk, tahap siklus hidup, dan tahap keputusan pembelian. Variabel ini lebih penting dalam memahami keputusan keluarga dibandingkan peran keluarga yang sudah dianggap berasal dari satu gender atau gender lainnya.
Siklus kehidupan keluarga (SKK) mendeskripsikan bagaimana keluarga berubah sepanjang waktu. Ancaman tradisional dalam menganalisis SKK sudah diperbarui dengan matriks pasar konsumen dari tahap kehidupan yang menekankan pendapatan relatif suatu keluarga dalam setiap tahap. Matriks ini dibangun berdasarkan 6 tahap. Single muda, pasangan muda, orang tua muda, keluarga separuh baya, rumah tangga separuh baya, dan rumah tangga tua. Keluarga dan rumah tangga berubah dalam struktur dan komposisinya. Di antara perubahan terbaru yang lebih penting adalah naiknya jumlah rumah tangga single, ukuran keluarga yang rata-rata lebih kecil, dan bertambahnya jumlah orang yang bercerai dan rumah tangga dari orang yang menikah kembali. Bertambahnya jumlah wanita yang bekerja mengakibatkan peranan dengan muatan yang berlebih bagi wanita yang bekerja dengan jam yang lebih panjang setiap minggu dibandingkan suami mereka atau wanita yang tidak bekerja. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri dan Elisa atas pemaparan materinya. Langsung saja memasuki sesi terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.